Siapa Ilham? Ngaco lo, Hen. Edwan menimpali. Kali ini wajahnya terlihat santai. Kayak pernah ketemu aja kalian ini. Gue udah sibuk di bidang makanan dari dulu. Jadi mana ada waktu buat urus-urus perusahaan. Lanjutnya lagi. Widih! Jangan salah. Zaman sekarang, uang yang bekerja. Apalagi kalau sudah punya orang kepercayaan. Bukan sombong nih, contohnya Adit. Gue yang urus semuanya. Balas Hendra. Novi membenarkan ucapan suaminya. Jadi, benar kamu pemilik perusahaan itu? Indah bertanya pada Enwan dengan sorot mata menatap tajam. Membuat laki-laki itu salah tingkah hingga menggaruk kepala yang mungkin saja tidak terasa gatal. Edwan, jawab aku! Tekannya lagi masih menatap pria itu. Bukan aku. Endah. Novi sama Hendra ngarang itu. Mending kamu besok datang dan temui saja direktur perusahaan itu. Memang kalau aku bosnya, kamu tidak akan mau bekerja sama dengan perusahaan itu? Tanya Edwan. Indah terdiam. Kasian banget ditolak. Canda Novi. Hendra tertawa dan Edwan menggaruk kepalanya. Kalau bosnya kamu yang mau aja aku. Secara kan profesional dalam bekerja. Indah menimpali dengan santai. Hanya profesional dalam bekerja, kayaknya memang tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam hatinya. Batin Edwan. Hari mulai sore. Keempat sahabat itu pun membubarkan diri. Endah, aku antar ya. Ucap Edwan menawarkan diri. Tidak perlu. Aku naik taksi saja. Bye Edwan. Ujarnya berlalu pergi. Ditolak, Wan. Sabar. Hendra menepuk pundak Edwan sambil tertawa. Kemudian, ia dan istrinya berjalan meninggalkannya. Edwan sendiri diam sambil berdiri memperhatikan kepergian teman-temannya. Indah, sulit sekali mengambil hatimu. Gumamnya sambil menggelengkan kepala. Tepat pukul 10 pagi, Indah tiba di kantor yang berdiri begitu megah dengan banyaknya karyawan yang mulai berlalu lalang. Besar sekali perusahaan ini. Setelah bertanya pada resepsionis, dia dialihkan ke ruangan direktur utama perusahaan itu. Memang Indah adalah tamu yang sangat dituju. Ruangan Pak Ilham ya, Mbak? Indah kembali mengingat ucapan resepsionis tadi. Wanita itu pun menghentikan langkahnya tepat di depan pintu yang terpajang papan nama Ilham Utama. Beberapa kali wanita itu mengetuk pintu. Hingga akhirnya seorang perempuan bertubuh tinggi semampai menyambutnya dengan senyum ramah. Ibu Indah. Sapanya kemudian meminta wanita itu untuk masuk. Selamat pagi, Pak. Sapa Indah kepada seorang laki-laki yang duduk sambil menunduk dan terlihat gagah. Pagi. Balas laki-laki itu mengangkat wajahnya. Namun, saat mata Indah melihat wajah pria di hadapannya, seketika wanita itu menelan salivanya untuk membasahi tenggorokan. Menatap setiap inci wajah laki-laki yang berada di hadapannya. Edwan? Ucap Indah lirih. Laki-laki itu mengerutkan kening. Siapa, Edwan? Tanya pria itu. Ilham Utama. Lanjutnya lagi mengulurkan tangan memperkenalkan diri. Indah. Balasnya menjabat tangan laki-laki itu. Indah dipersilahkan untuk duduk. Wanita itu pun duduk sambil berpikir. Tetap mengira laki-laki itu adalah Edwan. Lama dia terdiam hingga tak sadar menjadi pusat perhatian pria di hadapannya saat ini. Maaf, Bu Indah. Ucap Ilham membuyarkan lamunannya yang masih mengira dirinya adalah Edwan. Bagaimana mungkin semirip ini? Batinnya lagi. Mau menebak kalau dia Edwan juga tidak enak. Apalagi di depan ruangan terpampang sangat jelas nama Ilham Utama. Iya Pak Ilham, maaf. Ucapnya terbata. Bisa kita mulai bahas kerja sama kita? Laki-laki itu bertanya.
Suaranya sama. Wajahnya sama. Aku yakin ini Edwan. Indah membatin. Aku tidak buta. Mataku masih bisa melihat dengan jelas. Mustahil di dunia ini ada manusia yang begitu mirip tanpa perbedaan sedikit pun. Hidung, mata, rambut, bentuk wajah. Juga suaranya. Semuanya mirip Edwan. Ibu Indah, bisa kita mulai bahas kerja sama kita? Kalau ibu terus memandangi saya, lantas bagaimana kita bisa mulai obrolan kita? Ucap laki-laki itu lagi. Maaf, Pak. Wajah Pak Ilham sangat mirip dengan teman saya hingga membuat saya bingung. Akhirnya kata-kata yang sedari tadi ia pendam pun pada akhirnya ia keluarkan juga. Maaf kalau membuat Anda tidak nyaman, Pak. Mari kita bahas kerja sama kita. Ujar Indah buru-buru meralat ucapannya karena melihat wajah pria di hadapannya diam sambil mengerutkan kening. Memang wajah saya pasarankah? Balasnya membuat sekretarisnya tidak bisa menghentikan gelak tawanya. Indah menautkan alis merasa tidak enak. Tapi juga ingin tertawa karena melihat sekretaris rekan bisnisnya tak bisa menahan tawa. Laki-laki itu berdeham. Seketika sekretarisnya pun berhenti tertawa. Saya tertarik dengan Anda dan anak Anda untuk menjadi model brand ambassador dari produk terbaru kami. Bisakah kita menjalin kerjasama? Melihat kelucuan putri Anda dan potret-potretnya yang beredar di Instagram sangat menarik. Saya berani bayar berapapun yang Anda minta. Karena saya sudah tiba di perusahaan ini, maka saya terima kerja sama kita. Jawab Indah sigap. Edwan langsung mengambil berkas kerjasama yang sudah berada di atas meja kemudian memberikannya pada Indah supaya dibaca dengan teliti lalu ditandangani kontraknya. Oke siap, saya setuju. Indah langsung mengambil pulpen dan menandatangani berkas kontrak itu. Ilham pun menjelaskan produk terbaru yang akan dipromosikan oleh ibu dan anak itu. Sebuah susu formula dengan harga terjangkau tapi terbuat dari bahan pilihan dan sudah teruji secara klinis. Memiliki beberapa rasa yang pasti sangat disukai si kecil. Kalau begitu, 2 hari lagi kita mulai syuting iklan pertama. Terima kasih dan selamat bekerja sama. Untuk nominal yang tertulis Anda tidak keberatan? Jika kurang katakan saja supaya bisa dibuatkan kontrak baru. Kata Ilham tegas dan penuh wibawa. Saya rasa sudah cukup, Pak. Baik kalau begitu saya permisi. Dan terima kasih kembali untuk kerjasamanya. Balas Indah kemudian berdiri dari duduknya setelah berjabat tangan dengan pria di hadapannya. Setelah 10 detik menunggu, panggilan telepon Indah terhubung pada laki-laki yang dituju olehnya. Halo, Indah? Ucap seorang pria di seberang telepon. Kamu di mana sekarang? Bisa jemput aku? Pintanya pada Edwan. Untuk memastikan kalau laki-laki di dalam memang dirinya. Sebab, kalau yang di dalam Edwan, pasti dia tidak akan bisa menjemput dengan memberikan banyak alasan. Kamu di mana sekarang? Tunggu sebentar karena aku jalan dari restoran. Kamu bisa jemput aku sekarang di kantor, Bisa dong. Kamu itu adalah prioritasku. Sekarang aku ke sana ya. Kamu jangan kemana-mana, tunggu aku di depan gedung. Dalam waktu 15 menit aku pasti sampai di sana. Sigap Edwan membuat Indah terdiam untuk sejenak. Jadi yang di dalam itu bukan Edwan? Tapi kenapa mirip sekali? Lirihnya. Kamu ngomong apa, Indah? Siapa yang mirip? Edwan bertanya karena masih dapat mendengar ucapan Indah meskipun lirih. Enggak ada. Kamu di restoran kan? Ya udah aku aja yang ke sana. Kamu gak usah jemput aku. Aku juga bawa mobil. Oh, oke. Bawa mobil kok minta dijemput? Edwan kembali bertanya membuat Indah sedikit kesal. Baru ingat kalau bawa mobil. Makanya gak jadi dijemput sih. Ujarnya kemudian memutus sambungan telepon secara sepihak. Akhir. Edwan, 20 menit lagi aku sampai ke restoran. Siapkan aku dimsum ya. Sama jeruk hangat. Tanpa tambahan air dan gula aku mengirim pesan pada Edwan. Tak lama kemudian, laki-laki itu membalas pesan dariku. Siap, bos.
5 menit sebelum kamu tiba, aku pastikan pesananmu sudah tertata rapi di meja biasa, balasnya membuatku tersenyum. Aku benar-benar tidak sabar menceritakan bahwa pemilik perusahaan Ei sangat mirip dengan dirinya. Pasti dia kaget dan tidak percaya. 15 menit lebih cepat aku tiba di restoran Edwan. Dengan santai, kulangkahkan kaki ke menuju meja tempat biasa aku duduk. Di pojokan dekat tembok tentunya. Karena di sana, selain tenang aku juga bisa bersantai sambil bersandar. Keningku mengkerut kala melihat Edwan sudah duduk di meja itu beserta makanan dan minuman yang kupesan. Namun, bukan itu penyebab aku mengerutkan kening. Tapi, jas yang digunakan Edwan sangat mirip dengan yang digunakan Ilham. Kok bisa sama begitu? Kebetulan atau bagaimana? Batinku sambil berjalan menuju meja itu. Edwan, sapaku saat tiba di hadapannya. Aku duduk dan meletakkan tas di atas meja itu. Gimana kerjasamanya? 2 hari lagi aku dan Adira syuting iklan pertama. Bagus deh. Gimana? Ketemu sama pemilik perusahaan itu? Mendengar pertanyaannya aku diam sejenak. Kemudian meneguk jeruk hangat. Sekarang juga aku ketemu. Hah? Sekarang? Tanya Enwan lagi. Kuperhatikan raut wajahnya berubah. Terlihat kaget dan gugup. Tidak salah lagi. Pasti Ilham itu Edwan. Mustahil bukan orang kembar tapi wajahnya sangat mirip. Di tengah kegugupan yang ditutupi dengan santai, aku menatap tajam ke arahnya hingga membuat laki-laki itu nervous. Kenapa? Tanya Edwan sambil mengangkat wajahnya. Kamu mau tahu siapa pemilik perusahaan itu? Siapa? Jawab Edwan sigap. Kamu! Ucapku sembari mendelikan mata. Hahaha, bercanda kamu. Gak bercanda. Udah ngaku aja kenapa? Ini itu, jas yang dipakai Ilham. Rambut kamu. Sama. Kamu pikir aku buta? Lain kali, kalau mau main peran, susun dulu yang rapi. Biar penyamaranmu berhasil. Ujarku lagi membuat Edwan terdiam. Kenapa diam? Ini jas yang dipakai Ilham. Potongan rambut ini, potongan rambut Ilham. Kebetulan aja mirip itu mah. Katanya sambil menyisir rambutnya dengan jari tangannya. Oke, kalau kebetulan, kamu antar aku sekarang ke perusahaan bertemu dengan Pak Ilham. Pintaku membuat wajah Edwan kembali terkejut. Sekarang? Tunggu sebentar, aku telepon temanku dulu kalau mau sekarang. Ucapnya sambil mengeluarkan ponsel. Nggak usah. Nggak usah telepon siapapun. Ayo pergi sekarang. Aku terus memaksa. Kemudian mengambil ponsel dari tangannya. Berdiri dan menarik tangan Edwan keluar. Dia pikir aku bodoh. Edwan pasrah dan mengikuti langkahku. Bawa mobilku. Aku memberikan kunci mobil pada Enwan sesampainya di parkiran. Dengan sigap Edwan mengambil kunci mobil itu. Sepanjang perjalanan lelaki itu hanya terdiam. Mungkin takut kalau aku akan marah karena dia telah berbohong. Kenapa diam saja? Biasanya bawel? Gak apa-apa. Cuma lagi pingin diam. Serius? Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Bos Edwan, kenapa kamu gak jujur aja sama aku? Kataku sembari membuang nafas kasar. Edwan menoleh ke arahku. Apa? Ada yang salah? Selorohku beralih menatapnya. Baiklah, aku sudah tidak bisa berkilah karena posisiku juga sudah tersudut. Sekarang terserah kamu. Kalau kamu mau membatalkan kerja sama kita silahkan. Ucapnya terdengar pasrah. Aku tidak sejahat itu, bos. Jadi, ya kerja sama kita tetap berlanjut. Kamu gak marah? Aku menggelengkan kepala. Kalau begitu antar aku pulang. Setahun berlalu, kerjasamaku dengan Enwan berjalan sangat lancar. Adira menjadi bintang iklan terkenal meski usianya baru 1 tahun. Butikku terus berkembang pesat.
hidupku dan Adira sangat sukses. Adit bahagia bersama keluarganya. Kehidupan Raihan selanjutnya aku tidak pernah tahu karena aku tidak pernah bertemu dengannya. Terakhir yang aku tahu, Adit dan keluarganya tinggal di Jepang. Perusahaan di Indo diserahkan sepenuhnya pada Hendra dan Novi. Aku dan Adit betul-betul tidak pernah lagi berkomunikasi. Begitupun dengan Tiara. Maya kembali dengan Alif meskipun banyak liku-liku yang ditempuh untuk bisa bersatu. Keduanya coba bertahan dalam keadaan memiliki penyakit yang sama. Mereka masih memiliki keyakinan untuk sembuh. Sembari mencari anaknya yang hilang. Danang menghabiskan waktu di penjara. Sementara aku, sampai saat ini masih memilih sendiri. Tidak ingin dengan siapapun termasuk Edwan. Karena fokusku hanyalah mengurus Adira. Tidak lagi memikirkan percintaan seperti yang pernah aku katakan pada Edwan. Edwan pun tidak pernah lagi membahas soal perasaan padaku. Hubungan kami tetap dekat. Meskipun hanya sebatas hubungan profesional pekerjaan. Mama, mama, mama! Teriak putri kecilku Rashi yang kini berusia 2 tahun tengah berada di gendongan Rumi. Rashi adalah seorang anak berasal dari kampung yang dibawa Rumi babysitter Adira. Karena aku hanya berdua Adira, maka aku memutuskan untuk mengadopsinya. Juga mengangkat Rumi menjadi adikku. Kami berempat hidup bahagia dan harmonis. Jauh dari hiruk-pikuk dan masalah perjalanan hidup yang telah kulalui selama ini. Sore, calon kakak ipar. Aku dan Rumi menoleh ke arah sumber suara itu. Ternyata Haris. Sahabat yang pada akhirnya akan menjadi ipar karena ingin menikahi Rumi. Sore juga, Haris. Ujarku. Ada titipan dari Edwan. Katanya. Apa? Gak ada? Itu orangnya. Jawab Haris. Edwan muncul dari balik pintu. Aku bisa lihat karena saat ini kami sedang berada di ruang keluarga. Indah Rahmawati, setahun lebih aku menunggumu. Apakah jawabannya masih sama? Kamu tidak bisa menerimaku? Edwan bertanya langsung sambil menjatuhkan badannya di sofa dengan suara terdengar lemah lagi pasrah. Jawabannya masih sama seperti dulu. Kataku singkat. Apa? Edwan bertanya. Danang sudah masuk penjara. Maya sudah menyadari kesalahannya dan hidup bahagia bersama Alif. Adit, kamu dan Hendra menemukan kebahagiaannya. Luna bersama Raihan, dan aku memiliki Adira, Rashi, Rumi. Semua sudah mendapatkan kebahagiaan masing-masing. Ya, kebahagiaanku masa depan bersama 2 putri tersayangku, Adira dan Rashi. Jadi, cerita ini pun selesai. Ucapku penuh senyum tanpa perasaan teriris seperti dulu. Jadi akhir kisahku tidak mendapatkanmu? Edwan bertanya. Mungkin iya dan mungkin tidak. Kalau begitu aku masih akan menunggumu. Silakan. Kataku lagi. Hingga pada akhirnya, kepasrahan Edwan membuat Haris dan Rumi menertawakannya.